Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK 1 Waitanung, juga yang kami hormati semua jajaran Dewan Guru, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Izin Pak Kepala saya berdiri. Pada kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah telah memasuki ibadah puasa hari yang ke-9. Ibu-ibu lemas apa enggak? Bapak-bapak lemas apa enggak? Lemas. Kenapa saya katakan, kenapa saya tanya? Karena ada juga orang yang ketika bulan puasa seperti ini udah waktunya sore ngomong dia, wah alhamdulillah ya, kalau saya mau puasa sekarang ini nggak kerasa lemes, nggak kerasa lapar. Nah saya bilang sampean ngomong gitu ini perlu curiga gitu. Ya Pak ya, perlu curiga kalau di bulan puasa ada orang yang ngomong nggak kerasa lapar, nggak kerasa lemes. Jangan-jangan karena perintahnya Allah Ta'ala kepada kita dalam perkara ibadah puasa berarti salah satunya yakni menahan lapar dan juga haus. Kalau nggak ada yang lapar dalam menjalankan puasa, jangan-jangan duhur tadi dia sahur. Insya Allah tapi nggak ada. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalaupun ada hal yang wajar kalau itu terjadi bagi ibu-ibu, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul, karena memang itu udah qudratullah. Hukum puasa dalam perkara ibadah puasa ada iftar. Iftar itu berarti buka. Buka itu maksudnya makan atau minum. Dan itu ada 4 bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya jaiz, ada yang ketiga hukumnya tidak wajib, tidak jaiz, dan yang keempat ada yang hukumnya haram. Nah yang hukumnya wajib ini indal haiti wa nahwiha, seumpama perempuan yang haid dan juga selain daripada itu yang sama dengan perkara haid. Maka wajib hukumnya. Jangan coba-coba bapak-bapak punya istri di rumah pas pada saat lagi haid ngomong, Pak saya mah insya Allah sekalipun dalam kondisi ini mau mencari ridho Allah puasa aja lah. Kata suaminya, kata bapak, ya udah tak dukung. Berarti sama gendengnya. Ya sama gendengnya, sama gebleknya. Kenapa? Karena memang diharamkan, wajib bukanya. Nah, ada yang kedua itu hukumnya jaiz, berarti boleh. Boleh di sana itu berarti ya boleh dia ketika dalam kondisi seperti itu makan atau minum asalkan menghargai bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi siapa? Di antara salah satunya adalah bagi orang yang sakit atau bagi orang yang dalam kondisi keadaan musafir. Itu hukumnya jaiz. Kalau bagi bapak-bapak sedang musafir, ya ada kewenangan untuk tidak puasa, silakan saja. Ada Pak. Ya, ada musafir di sini ada.
Berarti udah bukan duluan ya. Tapi yang dimaksud musafir di sini, mohon maaf, bukan dari Sikicau ke Banjarbulan. Ya, terlalu dekat. Ya ukurannya kalau dari sini ke Bandar Lampung atau mungkin nyebrang ke sana itu boleh dikatakan musafir. Nah ini jadi hukumnya. Ada yang kedua itu, ada yang hukumnya tidak wajib, tidak jaiz. Tidak jaiz, tidak wajib. Ketika dia nggak puasa, nggak wajib dia buka. Ketika dia puasa dan bukanya pun tidak jaiz baginya. Nah ini bagi siapa? Al-Masnun, bagi orang yang gila. Salah satu, ini orang gila Pak. Mau puasa nggak wajib bagi dia, mau buka aja, ya hukumnya nggak ada hukum bagi dia, nggak wajib, nggak jaiz bagi dia. Maka ketika kita tarik perkara ini terhadap perkara syarat wajibnya, itu diantaranya kan ada 3 atau ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua orang yang berakal sehat. Saya tanya ibu-ibu, orang gila punya akal nggak? Orang gila punya akal nggak? Punya, cuman nggak sehat. Lah orang gila masih punya akal. Kalau nggak punya akal, dia tetap bakal tiduran di tengah jalan. Tapi kenapa dia masih ada rasa takut? Ya, takut ketabrak sama kendaraan. Atau mungkin kalau jawalul aklinya hilang, akalnya benar-benar di sana, itu dia jalan lurus aja nggak tahu di depan ada jurang. Tapi ketika ada jurang belok nih, berarti menandakan akalnya ada fungsi, cuman nggak sehat aja. Maka sehingga disebut dengan gila. Nah ini nggak kena syarat wajib. Ya, cuman herannya kadang-kadang, tapi insya Allah tahun ini mah enggak, Bapak Ibu sekalian. Herannya itu rata-rata orang gila umatnya di bulan Ramadan. Ya, rata-rata orang gila itu umatnya di bulan Ramadan. Itu kan? Itu. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Sehat semuanya, amin. Nah itu rata-rata ya Allah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau seandainya ada seorang laki-laki lantas ketika lihat orang gila itu, karena jawalul akli bahasanya, dia berani merokok sambil jalan, makan dan lain sebagainya. Dan seperti itu kenapa? Karena orang gila. Jadi artinya kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ketemu nanti besok atau lusa dengan orang yang merokok sambil jalan, makan, minum dan lain sebagainya, udah nggak usah ditegur, nggak usah apa. Kalau kita tegur, kalau kita apa, pasti bakal ribut. Adanya kita tarik kesimpulan, oh ini orang gila, gitu aja. Sekalipun ketika diajak ngobrol masih salah di sini nggak ada. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Ini kalau kita berbicara tentang masalah syarat wajibnya, ya itu yang kedua, yakni apa namanya, orang yang berakal sehat. Dan yang ketiganya adalah orang yang puasanya itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lantas apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan menjadikan salah satu bagian daripada amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita puasa dari mulai waktu imsak atau waktu subuh sampai dur maghrib, menahan laparnya perut, hausnya, tenggorokan dan lain sebagainya. Belum lagi ketika datang waktunya panggilan sholat, terus kita bersegera untuk menunaikan ibadah tersebut. Belum lagi ada perintah zakat, ada perintah sedekah, silaturahmi dan lain sebagainya. Lantas pertanyaannya, kenapa mesti kita lakukan itu semuanya? Kenapa mesti kita kerjakan itu semuanya? Ternyata ini menjadikan pembelajaran bagi diri kita bahwa sebatas mana tingkat ketaatan kita, tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada harapan di dalamnya. Apa harapan kita? Harapan kita itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah sesuai dengan doa yang setiap waktu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Namanya doa apa itu? Doa apa? Sapu jagat, bukan sapu kelas. Sapu jagat. Ya.
Jangankan orang dewasa, anak kecil udah apa? Ya, udah menjadikan ya bahasa istilah makanan sehari-hari. Bahkan ibu-ibu kalau yang udah punya cucu kita hafal, kalau sampai neneknya belum hafal, kebangetan. Itu namanya doa satu jaga. Ya. Yang inti isinya itu adalah kita mengharap kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sukses, bahagia dan selamat, begitu juga akhirat. Sehingga berakhir wakina adzabannar, kita selamat dari siksa api neraka. Tuh. Lantas bagaimana untuk kita bisa mencapai target itu? Karena enggak hanya cukup sebatas doa, Bapak Ibu sekalian. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap saat, tiap waktu kita berdoa pasti dibaca itu. Setiap waktu pasti dipanjatkan oleh kita kepada Allah. Tapi ternyata harapan kita atas doa tersebut kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Lantas kalau kita enggak tahu cara mengaplikasikannya, maka enggak bakal terjadi. Maka diberikan tolak ukur oleh Rasulullah SAW untuk mencapai target di dunia hasanah fil akhirati hasanah itu. Nabi memberikan barometer kepada kita. Apa kata Nabi? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ya, ikmal, lakukan olehmu, amalkan olehmu urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup lebih lama. Begitupun amalkan urusan akhiratmu seakan-akan engkau ini bakal mati besok. Lantas ada perkara apa di dalam dua perkara ini? Allah perintahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam mengerjakan urusan dunia dan sungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara akhirat. Ada perintah harus sungguh-sungguh kita di sana, karena dengan sungguh-sungguh pasti bakal terjadi apa yang kita inginkan. Dengan sungguh-sungguh apapun bentuknya bakal terwujud perkara itu. Tapi kalau tidak dengan sungguh-sungguh, maka niscaya nggak bakal ada kampanye. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka sehingga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tadi itu setidaknya ada 3 perkara yang mesti kita bisa lakukan. Tuh, kalau 3 perkara ini bisa kita lakukan, maka niscaya insyaallah ya dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzabannar bakal terwujud. Amin ya rabbal alamin. Mana yang pertama? Karena waktunya seperempat jam, sekarang udah jam 6 kurang 2 menit buka. Waktu maghrib itu jam 6 lewat 5 kalau nggak salah, kalau menurut ngelihat jadwal dari Kementerian Agama. Ya, jam berapa kira-kira? Pengennya jam berapa? Kalau bagi yang musafir ya memang nggak masalah jam 6 juga. Terkecuali yang makom gitu ya. Jadi insya Allah singkat padat, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu saja. Apa poin pertama yang mesti kita amalkan untuk mencapai target di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Yang pertama itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mura'atul adab li sahibil makan. Mura'atul adab li sahibil makan. Mura'ah itu berarti kita bisa menjaga. Adab itu berarti etika, akhlak Bapak Ibu ya. Nah, li sahibil makan. Li sahibil makan itu berarti terhadap orang yang punya tempat. Punya tempat. Punya akhlak, jaga etika terhadap yang punya tempat. Kalau kita nggak baik-baik, nggak punya akhlak, nggak punya adab terhadap yang punya tempat, kita punya bos, kita bawahan, kita jadi kuli, bos kita yang ngegaji, lantas kita semau-mau kita, pecat nggak kira-kira? Pecat, diusir, pindah toko. Mending kalau masih ada yang terima, kalau nggak ada, kan begitu. Itu gambaran kehidupan, ya. Gambaran kehidupan seperti itu udah dicontohkan
akhlak, bukan karena apa-apanya. Maka lihat kata Nabi SAW, ini bu'istu li utamima makarimat akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka mulianya manusia itu ternyata kata Nabi, dengan akhlak, tanpa akhlak maka bakal hina. Ternyata kita hidup di alam dunia juga mesti kita bisa menjaga akhlak atiba li sahibil makan, terhadap yang punya tempat. Kita hidup di mana? Di dunia. Dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Lantas berarti yang punya dunia ini adalah Allah. Maka kita mesti punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, maka alhasil bisa jadi Allah usir kita dari alam dunia ini. Lantas kita mau cari alam mana? Kalau Allah usir kita dari alam dunia. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini yang pertama, mura'atul adab li sahibil makan. Menjaga etika kita terhadap yang punya tempat, baik tempat selagi kita hidup di alam dunia, terlebih lagi kita kepada Allah yang memiliki segala sesuatunya, ya, karena Allah mulkus samawati wal ard, raja yang merajai segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kekuatan sehingga kita istiqomah di dalam menjalankan amalia selama di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Baik, insya Allah mudah-mudahan disampaikan juga kita oleh Allah pada bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang 3 menit. Saya tahu ini Bapak Ibu udah waduh bentar aja kayaknya. Cukuplah untuk doa insya Allah Bapak Ibu ya. Salah satu doa yang bakal diijabah oleh Allah adalah doanya orang-orang yang ketika hendak berbuka puasa karena dia menjalankan ibadah puasa. Dan doa itu ibu bapak sekalian, apa yang kita condongkan terhadap satu doa, maka insya Allah doa itu yang bakal kita rasakan akan Allah ijabah. Ya, kalau seandainya kita banyak benar doanya tapi nggak ada yang diistiqomahkan, maka susah. Ya, bingung malaikat ini yang mana yang mau dikabul duluan. Banyak benar, hitung ada 100 doa yang dimohonkan. Proposal ibarat kita ada 101, nggak ada yang cair. Yang lebih baik satu istiqomah, insya Allah itu yang bakal cair. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatin rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yabi ni'mah wa yukafi majidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره. اللهم انا نسالك الحسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجيادة في العلم ورغبة في الرزق وطهرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشجرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله يا الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.